Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di malam hari yang berbahagia ini. Allah mudahkan langkah kaki kita ke majelis ilmu, karena majelis ilmu adalah majelis yang mulia, majelis yang Allah banyak turunkan kebaikan di dalamnya. Cukuplah keutamaan menuntut ilmu agama sebagai jalan yang memudahkan kita menuju surga. Cukuplah keutamaan orang yang belajar ilmu agama, dia akan diangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, kerabatnya, dan pengikutnya yang tetap setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Saudara-saudariku sekalian, di dalam kitab Al-Muwatta, buah karya Imam Malik, diceritakan dari Al-Qasim bin Muhammad, beliau pernah bercerita, matat imra'atun li, istriku telah meninggal dunia. Kemudian beliau didatangi oleh Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi untuk bertakziah. Kemudian Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi, beliau bercerita, dahulu zaman Bani Israel ada seorang faqihun alimun abid, seorang yang faqih, berilmu, dan dia ahli ibadah. Orang yang faqih, berilmu, ahli ibadah ini juga sama, istrinya meninggal dunia. Orang alim ini sangat mencintai istrinya, sangat menyayangi. Saking terpukulnya dengan kematian istrinya, maka si orang alim ini dia tidak bisa beraktivitas lagi untuk mengajar. Dia menutup pintunya dari bergaul kepada manusia karena depresi. Dia merasa kehilangan istri yang paling dia cintai. Tidak ada seorang pun yang menemui orang alim ini, orang yang berilmu, ahli ibadah, ya, jarang seorang alim ahli ibadah. Ketika berita ini sudah tersebar kemana-mana,
bahwa si ulama ini menutup diri, tidak mau lagi bergaul karena kehilangan istrinya. Datanglah seorang wanita. Wanita ini minta untuk ketemu si orang alim tersebut dengan alasan ingin meminta fatwa. Ingin meminta apa? Fatwa. Maka si alim ini pun memperkenankan, silakan, kalau ingin minta fatwa silakan. Tapi kalau ingin ngobrol, ya hanya sekedar tanya jawab, beliau menolak. Kemudian setelah diizinkan, itu pun hanya di depan pintu, sampaikan pertanyaanmu. Sampaikan pertanyaanmu. Pertanyaannya adalah, wahai syekh, wahai alim, saya meminjam perhiasan dari tetangga saya. Kemudian perhiasan itu saya pakai dalam waktu yang lama. Tiba-tiba yang punya perhiasan datang meminta perhiasan yang dulu dia telah pinjamkan. Bagaimana Syekh? Apakah saya serahkan perhiasan itu atau saya tahan karena saya sudah pakai lama? Syekh menjawab, iya, kamu harus serahkan, karena yang punya perhiasan itu lebih berhak terhadap perhiasan yang dia pinjamkan kepadamu. Maka si wanita langsung menimpali, Syekh, semoga Allah merahmatimu. Istri adalah titipan dari sang pemilik, sang pencipta. Dia hanya dititipkan kepadamu. Maka ketika dia meminta mengambilnya, maka kenapa engkau merasa berat? Begitupun dengan cerita tadi yang saya tanyakan. Oh, istri adalah titipan dari Allah. Ketika itu titipan diambil sama yang punya, apakah kita merasa berat? Maka dari sinilah seorang alim tersebut tersadar bahwa apa yang dia lakukan keliru. Merasa kehilangan, depresi, stres, ditinggal istri, itu adalah sebuah sikap yang keliru. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, setiap orang yang mulia pasti ada ketergelincirannya. Dia seorang ulama, seorang ahli ibadah, tergelincir gara-gara kematian istrinya. Dia merasa seolah-olah dunia itu sempit, dunia itu hancur dengan kematian istri, sehingga merasa takdir Allah tidak adil, merasa Allah kejam, kenapa istri saya diambil. Ini adalah kesalahan dari seorang ulama. Bahwa setiap ulama namanya tetap manusia, dia pasti bersalah. Tidak mungkin ada manusia yang lepas dari kesalahan. Kemudian yang perlu kita perhatikan, kalau seorang yang membangun agamanya di atas kebaikan kemudian sekali-kali salah, wajar. Berbeda dengan seorang yang membangun agamanya di atas kesalahan, maka tidak boleh kita ikuti orang tersebut. Ulama membangun agamanya di atas kebaikan, dia menyebarkan ilmu, dia menulis, dia mengarang buku, kemudian sekali-kali salah, maka dimaafkan kesalahannya. Tetap kita boleh belajar kepadanya, tetap kita boleh ambil ilmunya, karena orang yang alim sekalipun pasti dia akan tergelincir atau salah. Lihatlah sahabat Hatib ibnu Balta'ah yang pernah saya ceritakan. Hatib ibnu Balta'ah, seorang sahabat Nabi, ikut perang Badar. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ingin menaklukkan kota Mekah. Tahun keberapa penaklukan kota Mekah? Tahun ke-8 Hijriah. Hatib bin Balta'ah membocorkan rahasia Nabi akan menaklukkan kota Mekah.
Dia kirim surat, yang suratnya dititipkan kepada siapa? Seorang wanita. Seorang wanita yang surat itu disembunyikan di sanggul kepalanya. Rasulullah SAW diberi kabar oleh malaikat Jibril, Muhammad, itu Hatib bin Balta'ah membocorkan rencanamu. Maka Nabi Muhammad mengutus Ali bin Abi Thalib. Ali, pergi, kejar, cari wanita tersebut. Suratnya Hatib dibawa oleh seorang wanita. Dikejar sama Ali. Ketika dikejar sama Ali bin Abi Thalib, dapat diperiksa oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ketika diperiksa wanita tersebut, tidak dijumpai surat yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ma kadzaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mungkin berdusta. Ini pasti ada ini. Pasti ada. Ma kadzaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mungkin berdusta. Maka Ali bin Abi Thalib mengancam, keluarkan surat itu atau kalau tidak kamu saya telanjangi. Boleh? Boleh? Mau nggak? Ya, akhirnya wanita itu nyerah juga, diancam untuk ditelanjangi. Dia keluarkan surat dari sanggulnya. Berita ini sampai kepada sahabat Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Da' ya Rasulullah, adrib unuqah. Wahai Rasul, biarkan saya penggal kepalanya. Umar, main apa? Main penggal aja. Saya penggal kepalanya. Ya Umar, atadri, wahai Umar, bukankah kamu tahu bahwa dia apa? Pernah ikut perang Badar. Orang yang ikut perang Badar diampuni oleh Allah SWT kesalahannya. Seorang sahabat ikut perang Badar melakukan kesalahan. Demikianlah hal kita. Tidak ada satupun dari manusia kecuali dia bersalah. Tapi Hatib bin Balta'ah membangun agamanya di atas kebaikan. Tergelincir sekali-kali sesuatu yang wajar. Pelajaran kedua dari kisah ini, jangan remehkan wanita. Jangan remehkan istri. Maka wahai para suami, kadang-kadang istri memberikan masukan, pendapat. Dengarkan pendapat istri. Karena pikiran, pendapat seorang wanita sangat-sangat berharga dalam kehidupan rumah tangga. Rasulullah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau akan melakukan umrah Hudaybiyah. Apa umrah Hudaybiyah? Beliau akan umrah tapi dicegat oleh kafir Quraisy di daerah Hudaybiyah, tidak bisa umrah. Orang yang tidak bisa masuk kota Mekah karena terhalang, dia harus tahallul di tempat di mana dia dicegah. Dan saat itu Rasulullah memerintahkan, wahai para sahabat, sekarang cukur rambut kalian karena kita tidak bisa masuk kota Mekah. Para sahabat kecewa, sudah jauh-jauh jalan dari Madinah tidak bisa masuk kota Mekah, kecewa. Tidak ada satupun yang melaksanakan perintah Nabi untuk cukur rambut. Maka Nabi Muhammad masuk ke tendanya, bertemu dengan istrinya. Siapa yang saat itu yang ikut bersama Nabi? Ummu Salamah. Nabi cerita ke istrinya, Ummu Salamah, ini sahabat gak ada yang dengerin perintah saya. Apa kata istrinya Ummu Salamah? Wahai Nabi, kamu sekarang keluar dari tenda, jangan ajak ngomong siapapun. Diam. Ambil gunting, kamu cukur sendiri rambutmu. Sudah, itu saja yang kamu lakukan. Akhirnya Nabi mendengarkan pendapat masukan istrinya. Beliau keluar tenda, bawa gunting, cukur sendiri. Para sahabat yang melihat hal itu langsung mencontoh, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat dari mana Rasul bisa melakukan hal ini? Dari masukan istrinya. Maka para suami, para bapak, istri itu kadang-kadang pikirannya pinter, kadang-kadang ibu-ibu protes terus ya. Maka jangan remehkan masukan pendapat istri, dengarkan. Istri masih masukan, Mas, anak kita sekolahnya di sini saja, ya, lebih dekat, satu arah kalau mau pulang kampung. Dengarkan pendapat istri, hargai apa yang dikatakan oleh istri kita. Dalam kisah ini, seorang ulama, dia depresi, stres, istrinya meninggal dunia, diingatkan dengan hanya sebuah pertanyaan. Wahai Syekh, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang minjem perhiasan, yang punya ingin mengambilnya? Apakah boleh yang meminjam menahan perhiasan tersebut? Tidak boleh, dia harus kembalikan. Nggak boleh ada rasa berat. Padahal itu maksud pertanyaannya untuk apa? Untuk menasehati ulama tersebut. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, istri yang disifati oleh Nabi dengan nakisatu aklin wa dinin, kurang akal, kurang agama, tapi apa yang menjadi pendapatnya bisa jadi sesuatu kebaikan bagi kita. Apa yang beliau utarakan istri menjadi kebaikan bagi kita. Ini pengikat, ikatan rumah tangga. Kalau istri ngomong, cerita, dengarkan dulu, kemudian kita musyawarah, ya. Istri itu senang kalau ceritanya didengarkan oleh siapa? Oleh suami, senang. Apalagi kita dengarkan ceritanya, kebutuhannya kita penuhi, damai sudah, ya. Itu ibu-ibu kalau kajian mic-nya rusak, panjang di WA. Betul? Ya. Dengarkan pendapatnya, kita penuhi kebutuhannya, maka ini cara untuk mengikat rumah tangga menjadi lebih baik lagi. Maka para bapak, hargailah istri kita. Jangan sama istri diajak berantem, istri orang digoda. Kalau sama istri sendiri diajak ribut, diajak berantem, giliran istri orang diajak bercanda. Betul? Allahu Akbar. Mana para bapak, para ikhwan, para suami, istri sendiri diajak berantem, debat, adu mulut. Istri orang jeng nyapu jeng, lewat depan rumah istri tetangga ditegur, lagi nyapu rajin banget. Istri sendiri nggak pernah kita berlaku lemah lembut kepadanya, salah. Rasulullah mengatakan khairukum li ahlih, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, bukan istri orang lain atau istri tetangga. Sekarang sudah tanggal berapa? 23. Ibu-ibu sudah dikasih belum? Belum gajian. Perjanjian kita kemarin berapa Bu nafkahnya? 1 juta, itu uang jajan, ya. Ditagih bapak-bapaknya, para suaminya, mana uang jajan saya bulan ini? Bahagiakan istri kita, lemah lembut, berlaku baik, itu sebaik-baiknya suami. Khairukum, khair ismut tafdil. Khair itu dalam bahasa Arab disebut isim tafdil, yang menunjukkan keutamaan. Yang paling baik di antara kalian, yang paling baik kepada istrinya. Pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari kisah ini, kisah orang-orang terdahulu memberikan pelajaran dan hiburan bagi kita. Maka saudaraku, sepertiga isi Al-Quran itu kisah. Kenapa? Karena di dalam kisah ibratun liulil albab,
ada pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita mengeluhkan punya penyakit tidak kunjung sembuh, ingatlah kisah Nabi Ayub. Kalau Anda mengeluhkan punya anak susah diatur, lihatlah kisahnya Nabi Nuh. Kalau Anda mengeluhkan punya istri susah diatur, lihat kisahnya Nabi Lut. Istrinya membangkang. Kalau ibu-ibu mengeluhkan suami saya tidak mau diajak ngaji, suami saya susah dibilangin, ingatlah kisah istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun mukminah, tapi suaminya kafir. Allahu Akbar. Ternyata kisah-kisah yang ada di zaman dahulu yang diceritakan oleh Allah dalam Quran memberikan hiburan bagi kita yang sedang diberikan musibah bertahun-tahun, tidak kunjung diangkat, diberikan kemudahan oleh Allah. Ingatlah penderitaan musibah yang diterima oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun tinggal di Mekah, beliau dapat intimidasi, beliau dapat celaan, cacian, dibilang tukang sihir, dibilang gila. Musibah yang tak kunjung berhenti. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan heran dengan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini. Anak yang durhaka sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Kita merasa bapak kita tidak mengurusi kita. Bapak kita pergi, kita ditinggalkan, bapak tidak tanggung jawab. Ingat, Nabi Ibrahim dulu juga ditinggal oleh bapaknya. Dia berpisah rumah. Bapaknya kafir, tidak mau mengurusi Nabi Ibrahim. Kalau kamu tetap seperti itu, keluar kamu wahai Ibrahim. Lihat. Maka kalau kita menghadapi masalah, bapak saya tidak tanggung jawab, pergi, Nabi Ibrahim sudah merasakan. Nabi Ibrahim sudah merasakan. Para suami yang mengeluhkan istrinya tidak bagus, susah diatur, pakai jilbab saja tidak mau. Ingat, istrinya Nabi Lut juga tidak mau diatur. Para istri yang mengeluhkan suaminya, Fir'aun, pemuka orang kafir yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kamu yang paling tinggi. Yang mengeluhkan saudara sendiri berantem, ya, di dalam keluarga, pergaulan dengan saudara tidak akur. Ingat, Nabi Yusuf juga sudah mengalami hal itu. Saudara sendiri bilang apa kepada Nabi Yusuf? Uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf. Wa alqu fil jub, lempar itu, masukkan Nabi Yusuf ke sumur. Saudara sendiri. Maka yang mengeluhkan saudara saya begini, rebutan warisan, Nabi Yusuf sudah mengalami. Saudara sendiri bilang bunuhlah Yusuf. Orang lain bilang akrimi maswah. Apa akrimi maswah? Muliakan kedudukan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dengan saudara sendiri, bunuhlah Nabi Yusuf. Tapi di luar, akrimi maswah, muliakan itu Yusuf. Allahu Akbar. Jadi kalau kita punya masalah dengan saudara kandung, saudara keluarga, Nabi Yusuf juga pernah mengalaminya. Yang diuji dengan masalah paman, bibi saya begini, saya dimusuhi karena belajar ngaji sunnah. Paman saya memusuhi karena ngaji sunnah. Ingat,
Nabi Muhammad juga dimusuhi oleh pamannya. Berapa paman Nabi Muhammad? Ada 4. 2 masuk Islam, 2 tetap kafir. Siapa yang paling depan memusuhi Nabi Muhammad? Pamannya, Abu Lahab. Tidak henti-henti memusuhi beliau. Jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari menghadapi masalah, paman saya begini, Nabi Muhammad juga pernah mengalaminya. Maka saudaraku, di dalam kisah umat-umat terdahulu terdapat pelajaran dan hiburan bagi kita agar kita lebih kuat. Lebih kuat, karena umat-umat terdahulu mereka juga sudah mengalami penderitaan dan masalah seperti yang kita alami. Ini sebagai muqaddimah di kajian kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita lanjutkan Kitab Zawaj Al-Faslu Al-Khamis, fasal yang kelima, fil muharramat bin nikah, wanita-wanita yang haram dinikahi. Manil qari, Subhan lagi, nggak ada yang lebih muda. Mana anak mudanya kalah sama Pak Subhan? Mana program-program bahasa Arab? Kader-kadernya mana ini? Bahasa Arab harus dipelajari. Sebelum kita belajar ilmu-ilmu yang lain, dasari bahasa Arab. Kalau Anda ingin belajar ilmu agama, dasarnya itu bahasa Arab. Semakin kuat bahasa Arab seseorang, maka dia akan semakin kuat ilmu agamanya. Tapi kalau orang tidak bisa bahasa Arab, bisa dipastikan ilmu agamanya tidak kuat. Dari mana dia bisa paham agama ini kalau tidak bisa bahasa Arab? Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, kitab para ulama berbahasa Arab, penjelasan tentang tafsir ayat, tafsir hadis berbahasa Arab. Maka para ulama menasihati, pegang bahasa Arab dulu sebelum belajar yang lain-lain, karena ini dasar, ya. Ilmu agama kita akan kuat kalau paham bahasa Arab. Yang tidak paham bahasa Arab, pastikan ilmunya tidak akan kuat, ya, setengah-setengah, nanggung. Tapi yang bisa bahasa Arab, maka dia akan paham tentang agama ini. Baik, Subhan samillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, al-faslul khamisu, pasal kelima, fil muharramati bin nikahi, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innallaha farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pasal yang kelima, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan faraid, telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah engkau menyia-nyiakan. Wa hadda hududan, dan telah membuat batasan hukum. Fala ta'taduha, janganlah engkau melanggarnya. Wa min jumlatil hududis syar'iyyatil lati haddallahu ta'ala hududaha an-nikahu halan wa hurmatan. Hillan wa hurmatan. Hillan sama halan itu beda harokat, beda terjemahan. Kalau halan, jalan keluar, dengan menfathah huruf ha, halan. Tapi dengan mengkasroh huruf ha, hillan, jadinya halal, ya. Hillan wa hurmatan. Hillan wa hurmatan. Wa haitsu harrama 'alar rijali nikahu nisa'in mu'ayyad. Mana maf'ul bihnya, objeknya mana? Harrama 'alar rajuli,
harrama 'ala rajuli nikahan nisa. Yang fa'il harama subjeknya siapa? Yang mengharamkan itu siapa? Allah. Allah mengharamkan. Harama 'ala rajuli objek, nikaha gitu. Haitsu harrama 'ala rajuli nikaha nisa'in muayyanatin. Nisa bisa dikasroh, bisa ditanwin atau tidak? Tidak di sini. Mamnu. Nisa'a muayyanatin liqarabatin aw rada'in aw musaharatin aw ghairi dzalika. Nah, tarjib. Dan di antara bentuk hukum-hukum syar'iyah yang Allah telah mengharamkannya, yang Allah Ta'ala telah menetapkan adalah nikah yang dihalalkan dan nikah yang diharamkan, di mana diharamkan atas seorang laki-laki menikahi wanita tertentu karena kerabatan atau karena sepersusuan atau karena nasab atau musaharah apa musaharah? Pernikahan. Karena pernikahan atau karena yang lainnya. Nah. Baik, al-faslul khamis, fasal yang kelima, fil muharramati bin nikah. Wanita yang haram dinikahi. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha. Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan faraid, beberapa kewajiban. Faraid jamak dari kalimat fardun. Sesungguhnya Allah mewajibkan beberapa kewajiban. Fala tudayyi'uha, maka jangan kamu meremehkan, melalaikannya. Kewajiban-kewajiban Allah itu kita laksanakan. Kewajiban tidak boleh ditinggalkan, karena definisi wajib ma yuthabu fa'iluhu wa yastahiqqul iqabu tarikuhu. Kewajiban adalah yang mengerjakannya dapat pahala, yang meninggalkannya berhak dapat dosa, dapat siksa. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Kemudian Allah menentukan hukum-hukum, hadda membatasi, menentukan hududan, batas-batas hukuman, fala ta'taduha, jangan kamu melanggarnya. Keharaman Allah tidak boleh dilanggar. Bahkan meninggalkan larangan itu tidak ada kata-kata semampu kalian. Tapi kalau perintah ada dikaitkan dengan kemampuan. Ya, berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan datangilah, kerjakanlah sesuai kemampuan kalian. Wa ma nahaitukum, dan apa yang aku larang jangan kalian lakukan. Tidak ada semampu kalian. Ini menunjukkan larangan itu lebih kuat daripada perintah. Tidak ada kata saya belum mampu meninggalkan judi, saya belum mampu meninggalkan riba. Tidak ada. Tapi kalau perintah salat, salli qa'ima, salatlah kamu dengan berdiri. Fa illam tastati' faqa'ida, kalau kamu tidak mampu maka duduklah. Jadi perintah sesuai kemampuan, tapi larangan harus mutlak ditinggalkan. Wa min jumlatil hududi syar'iyyati allati haddallahu ta'ala hududaha, dan di antara hukum-hukum syar'i yang Allah telah tetapkan batasan-batasannya, an-nikahu. An-nikahu kenapa dhammah? Boleh nggak dibaca an-nikaha atau di kasroh?
An-nikahi. Mana yang benar? An-nikahu, nikaha atau nikahi? An-nikahu. Kenapa? Wa min jumlatil hududis syar'iyyatil lati haddallahu ta'ala hududaha an-nikahu. Khobar apa mubtada? Mubtada. Salah ya, mubtada. Di antara hukum-hukum syar'i yang Allah telah tentukan batasannya adalah permasalahan nikah, hillan wa hurmatan, dari sisi halal dan haramnya. Jadi nikah itu ada perkara-perkara yang dihalalkan, ada perkara-perkara yang diharamkan. Haitsu harama ala rajuli nikaha nisa muayyanatin, di mana Allah telah mengharamkan bagi laki-laki untuk menikahi wanita-wanita tertentu. Tidak semuanya. Ada golongan-golongan wanita yang laki-laki tidak boleh menikahinya. Ini yang akan kita bahas. Liqarabatin, baik karena sebab kekerabatan nasab, au rada'in, atau karena sebab persusuan, au musaharatin, atau karena sebab pernikahan, au ghairi dzalik, atau sebab-sebab yang lain. Nah, istamir. Wal muharramatu minan nisa. Wal muharramatu minan nisa'i ala qismaini. Qismin muharramat. Ala qismaini. Naam. Qismin muharramatin daiman wa qismin muharramatin ila ajlin. Atau boleh juga dia qismun muharramatun daima, khobar dari wal muharramat, ya, bisa. Qismin boleh badal dari qismaini. Naam. Terjemahkan. Dan wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi ada dua kelompok. Kelompok yang diharamkan selamanya dan kelompok yang diharamkan sampai batas tertentu. Al-awwalu muharramatu daiman. Yang pertama yang diharamkan selamanya. Wahunna salah satu asnafin. Di sana ada 3 golongan. Mereka ada 3 golongan. As-sinfu al-awwalu, golongan yang pertama, al-muharramatu bin nasabi, yang diharamkan, wanita-wanita yang diharamkan dinikahi karena nasab. Wahunna sab'un dzakarahunna Allahu ta'ala biqaulihi fi suratin nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul ahi wa banatul ukhti. Baik, terjemahkan dulu. As-sinful awal al-muharramatu bin nasab. Golongan yang pertama adalah wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena nasab. Ada 7 golongan. Allah telah menyebutkan dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 23, di mana Allah berfirman, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, wa banatukum, dan anak-anak wanita kalian, wa akhwatukum, dan saudara-saudara perempuan kalian, wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian, wa khalatukum, dan bibi kalian dari jalur ibu, wa banatul ahi wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara wanita. Baik, as-sinful awal. Sekarang kita akan bahas wanita yang tidak boleh dinikahi. Itu ada 2 jenis. Yang pertama, diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya.
selama-lamanya tidak boleh kita menikahi wanita-wanita ini. Siapa saja? Sebab pertama, wanita yang selamanya tidak boleh dinikahi, sebab pertama itu karena nasab, garis keturunan. Karena garis keturunan. Wanita yang tidak boleh dinikahi karena garis keturunan, hunna sab'un. Mereka ada 7. Dzakara hunna Allahu. Allah telah menyebutkan mereka di dalam firman-Nya surat An-Nisa. Diharamkan bagi kalian, ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, bibi-bibi kalian dari jalur bapak, bibi-bibi kalian dari jalur ibu, anak-anak perempuan saudara laki-laki, anak-anak perempuan saudara perempuan. Baik, kita bahas satu persatu wanita yang tidak boleh dinikahi. Satu adalah fal ummahatu yadkhulu fihinna al wal jaddat sawa'un kunna min jihatil abi au min jihatil ummi. Yang pertama yang diharamkan untuk kita nikahi adalah para ibu. Ibu tidak boleh dinikahi oleh kita sebagai laki-laki. Ibu kandung, ibu sambung, tidak boleh. Berbeda dengan adat-adat jahiliyah. Dulu anak laki-laki boleh menikahi ibunya. Setelah datang Islam, ibu tidak boleh dinikahi. Terus ke atas, nenek, sama saja mereka dari jalur bapak atau dari jalur ibu. Jadi ibu itu tidak harus ibu kandung, ibu sambung juga nggak boleh dinikahi. Karena berdasarkan firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Manakaha abaukum." Apa yang sudah dinikahi oleh bapak-bapak kalian, itu tidak boleh kita menikahi. Maka kejadian anak laki-laki melakukan hubungan dengan ibunya ini jelas-jelas perkara yang haram. Yang kedua yang tidak boleh dinikahi wal banat yadkhulu fihinna banatus sulbi wa banatul abna wa banatul banat wa in nazalna. Anak-anak perempuan, termasuk di dalamnya anak-anak perempuan banatus sulbi, anak kandung, wa banatul abna, atau anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki. Berarti apa? Cucu. Wa banatul banat, anak-anak perempuan dari anak perempuan. Cucu perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Wa in nazalna, apa wa in nazalna? Terus ke bawah, itu tidak boleh dinikahi. Jadi anak-anak perempuan mahram, dia tidak boleh dinikahi. Yang ketiga wal akhawatu, saudari-saudari perempuan, yadkhulu fihinna al akhawatu syaqiqat wal akhawatu minal ab wal akhawatu minal saudari-saudari perempuan, termasuk di dalamnya saudari-saudari perempuan kandung. Kita punya kakak perempuan kandung, punya adik perempuan sekandung, mahram, tidak boleh dinikahi. Wal akhawatu minal ab, atau saudari-saudari perempuan sebapak. Siapa yang bisa nyontoin? Saudari perempuan sebapak. Mas Adam, saudari perempuan sebapak. Ibu pertamanya meninggal, terus si bapak menikah lagi dengan istri kedua. Dari pernikahan kedua punya anak
perempuan. Ini disebut saudari perempuan sebapak. Wal akhawatu minal saudari perempuan seibu. Mas, kasih contoh Mas. Saudari perempuan seibu. Ibunya sama, bapaknya beda. Boleh? Bapaknya 2, istrinya 1, boleh? Boleh. Kalau meninggal dulu. Atau bercerai, bisa? Bisa. Saudari perempuan seibu. Ibunya sama, bapaknya beda. Suami istri menikah, punya anak, kemudian terjadi perceraian. Kemudian ibu menikah lagi dengan laki-laki baru, suami baru. Dari pernikahan kedua lahir seorang anak perempuan. Ini disebut saudari perempuan seibu. Mahram tidak? Mahram, tidak boleh dinikahi. Yang keempat, perempuan yang tidak boleh dinikahi wal ammat, dan bibi perempuan. Ammah ini dari jalur bapak. Bibi tapi dari jalur bapak, itu disebut ammah. Kalau laki-lakinya paman, ya. Paman tapi dari jalur bapak disebut dari jalur ibu khol, ya. Bahasa yang kita pakai semuanya dipanggil ami. Padahal dalam bahasa Arab ada perbedaan. Dengan khol itu beda. Yadkhulu fihinna ammatu rajul wa ammatu abih wa ammatu ajdadih wa ammatu ummih wa ammatu jaddatih. Termasuk bibi-bibi, ya, termasuk kategori bibi. Ammatu rajul, bibi-bibi dari jalur laki-laki, bibi-bibi dari jalur bapaknya. Kita punya bapak, bapak punya bapak, bapak punya bibi lagi, bibinya kakek kita atau saudari perempuan kakek kita. Sebutannya apa? Kalau bapak kita punya saudari perempuan, kita manggilnya apa? Bibi. Tapi saudari perempuan ini saudarinya kakek kita, nyebutnya apa? Paham nggak? Kita punya bapak, bapak punya saudara perempuan, disebutnya bibi. Kita punya kakek, kakek punya saudara perempuan, disebutnya nenek. Nenek tapi tidak secara langsung, betul ya? Nah, walaupun di masyarakat dipanggilnya tetap simbah. Nah, simbah. Naam. Wa ammatu ajdadi, atau bibi dari kakek-kakeknya terus. Wa ammatu ummi, begitu juga bibi-bibi dari ibunya, dari neneknya terus ke atas. Ya, jadi ammah adalah mahram bagi seorang laki-laki, tidak boleh dinikahi. Kalau anaknya ammah boleh, anak bibi perempuan, namanya apa dengan kita hubungannya? Sepupu, misan. Halal dinikahi? Halal, boleh. Contohnya apa? Kemarin yang saya ceritakan, tabligh akbar, kisah Zainab bintu Rasulillah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abul As bin Rabi'. Abul As bin Rabi' ini anak dari saudari perempuan Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah punya saudari perempuan.
saudari perempuannya Khadijah punya anak laki-laki namanya Abul As bin Rabi. Khadijah punya anak perempuan namanya Zainab. Zainab nikah dengan Abul As. Berarti statusnya apa? Sepupu. Boleh. Jadi anggapan masyarakat sepupu itu masih dekat, tidak boleh menikah dengan sepupu, terbantahkan dengan kisah Zainab bintu Rasulillah yang menikah dengan Abul As bin Rabi. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ya, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wal khalat, dan bibi-bibi dari jalur ibu. Yadkhulu fihinna khalatu rajul wa khalatu abi wa khalatu ajdadi wa khalatu ummi wa khalatu jaddati. Sama. Bibi dari jalur ibu umum. Ibu kita punya saudari perempuan, sebutannya bibi. Boleh dinikahi? Tidak. Nenek kita dari jalur ibu punya saudari perempuan, namanya nenek. Boleh dinikahi? Tidak. Terus ke atas tidak boleh dinikahi. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yang keenam, wabanatul akhi, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki. Namanya apa? Kita punya saudara laki-laki, saudara laki-laki kita punya anak perempuan, namanya keponakan. Ini tidak boleh dinikahi. Berarti kita statusnya apa? Paman. Paman menikahi keponakan boleh? Tidak boleh. Yadkhulu fihinna banatul akh asyakik, anak-anak perempuan dari saudara sekandung, atau anak-anak perempuan wa banatul akhi minal ab, anak-anak perempuan saudara sebapak, atau anak-anak perempuan saudara seibu. Gak boleh. Ponakan juga, ya. Wa banatu abnaihim wa banatu banatihim wa in nazalna, anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki mereka atau anak-anak perempuan dari anak-anak perempuan mereka terus ke bawah. Tidak boleh. Keponakan terus ke bawah itu mahram, tidak boleh dinikahi. Yang ketujuh, wa banatul ukhti, anak-anak perempuan dari saudari perempuan. Kita punya kakak perempuan, punya adik perempuan, kakak perempuan kita punya anak perempuan, namanya keponakan. Boleh dinikahi? Tidak boleh. Adik perempuan kita sekandung punya anak perempuan, ponakan, tidak boleh juga dinikahi. Yadkhulu fihinna banatul ukhti asyaqiqati, anak-anak perempuan dari saudari perempuan sekandung, anak-anak perempuan dari saudari sebapak, anak-anak perempuan dari saudari seibu, anak-anak mereka dari anak-anak lakinya, anak-anak perempuan dari anak-anak mereka terus ke bawah. Ini juga tidak boleh dinikahi. Baik, selanjutnya tanya jawab. Untuk jenis kedua, wanita yang haram dinikahi karena sebab persusuan, insya Allah bulan depan. Tanggal berapa bulan depan? Insya Allah. Izin bertanya, sampai batas mana seorang istri harus bersabar ketika suami mempunyai will? Will itu apa? Wanita idaman lain, dan mempunyai anak di luar pernikahan. Istri sudah pernah meminta mereka untuk menikah dengan willnya, tetapi sudah 12 tahun hubungan mereka tidak halal-halal.
Mereka melakukan zina, sudah diakui dengan lantang oleh willnya kepada si istri. Suami pernah mentalak saya 2 kali di waktu yang berbeda. Jika saya gugat cerai ke pengadilan, apakah jatuh talak 3, Ustadz? Sampai batas mana seorang istri bersabar ketika suami punya will, bahkan sampai melakukan dosa besar. Suatu hari ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah SAW. Beliau berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, inna imro'ati la tarud yada lamisin." Wahai Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan laki-laki yang ingin menyentuhnya. Permisalan apa ini? Ada istri tidak pernah nolak tangan laki-laki yang ingin menyentuhnya. Permisalan apa? Bahwa istrinya apa? Dia wanita yang tidak terhormat karena selalu menerima tangan laki-laki yang ingin menyentuhnya, ingin berbuat dosa besar. Kemudian Nabi mengatakan kepada laki-laki yang bertanya tersebut, "Talikha," ceraikan dia, ceraikan, karena berarti istri ini sudah tidak terhormat. "Ya Rasulullah, uhibbuha," wahai Rasul, saya masih mencintainya. Nabi nyuruh istrinya, ceraikan, ceraikan istrimu. Tapi dia malah jawab, "Bagaimana Rasul, saya masih sayang, masih cinta." Kemudian Nabi mengatakan, "Wa kaif," bagaimana lagi kamu masih cinta? Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran, bila salah satu pasangan melakukan dosa besar, talikha. Nabi bilang apa? Ceraikan, ceraikan. Maka Anda boleh menggugat cerai. Di sini suami pernah mencerai saya 2 kali di waktu yang berbeda. Kalau saya gugat cerai ke pengadilan, apakah jatuh talak 3? Berbeda hukumnya. Suami yang menjatuhkan cerai namanya talak. Tapi istri yang menggugat cerai namanya bukan talak, namanya khulu. Menggugat suami cerai, khulu. Dan kedua hukum ini berbeda. Suami sudah pernah mengucapkan, "Kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan," 2 kali. Kemudian kalau istri menggugat cerai ke pengadilan, apakah jatuh talak 3? Jawabannya tidak, karena 2 hukum ini berbeda. Khulu, gugatan cerai, itu langsung kalau dikabulkan oleh pengadilan langsung dipisah, disebut bainunah sugra. Apa? Bainunah sugra, bain kecil. Dia dipisahkan oleh hakim, tidak halal kembali ke suaminya kecuali dengan akad nikah baru, mas kawin baru. Jadi hukum ini berbeda, tidak bisa langsung otomatis istri gugat cerai jatuh talak 3, tidak. Kalau dikabulkan pengadilan maka langsung dipisahkan pernikahannya, kamu bukan suami istri lagi, istri boleh langsung nikah. Tapi statusnya bukan talak 3, karena kalau talak 3 dia harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Dengan pernikahan yang normal sudah dikumpuli, kemudian suaminya menceraikan, barulah bisa kembali ke suami yang lama. Dan hukum ini tidak bisa disamakan antara menggugat cerai dengan talak. Kalau tante, berarti bibi ya, pernah menyusui ponakannya hanya agar ponakannya itu merasakan ASI cuma sekali. Apakah keponakan tersebut termasuk satu persusuan dengan anaknya tante dan tidak boleh menikah? Untuk masalah persusuan bulan depan ya, bulan depan. Persusuan itu ada syaratnya, ada syarat-syarat yang membuat dia jadi mahram. Kalau syarat ini tidak terpenuhi,
maka tidak bisa disebut saudara sepersusuan. Nomor 2, izin bertanya, apakah sepupu laki-laki dan sepupu perempuan boleh berboncengan motor berdua tetapi ditemani mahramnya, ayah atau saudara, beda kendaraan? Sepupu laki-laki dengan sepupu perempuan bukan mahram. Kalau ingin satu motor, maka dibatasi dengan triplek, biar tangan tidak menyentuh bagian badan laki-laki, ya, dibatasi. Sekarang banyak ibu-ibu boncengan dengan sopir laki-laki, guru-guru, gadis-gadis, ya, yang mereka mengajar turun di masjid depan Nurul Taqwa. Itu tukang ojeknya mahram semua bukan? Kok berani ke daerah Telaga tukang ojeknya laki-laki bukan mahram? Ya, maka ini fitnah bagi wanita. Dia harus hati-hati. Kalau ingin jaga-jaga, carilah ojek perempuan. Jangan meremehkan masalah hukum Islam. Hukum Islam itu harus dipatuhi, harus dijalankan. Fitnah besar bila laki-laki wanita bukan mahram satu motor. Motor itu paling panjang berapa sih? Bisa nggak jaga jarak? Ya, jomplang jadinya. Jadi harus diperhatikan. Minimal ada pemisah. Jangan meremehkan. Ini bisa menimbulkan fitnah bagi laki-laki, fitnah bagi wanita. Lihatlah kisahnya Aisyah. Ketika Aisyah ketinggalan rombongan, kemudian ada sahabat Nabi yang ditugaskan menyisir untuk memeriksa barang-barang yang ketinggalan apa. Siapa nama laki-laki ini? Sahabat Nabi yang mulia? Safwan bin Mu'attal. Siapa namanya? Safwan bin Mu'attal. Safwan berjalan melihat sosok hitam. Aisyah sedang tertidur dan dia membuka cadarnya. Ini menunjukkan cadar itu sudah ada di zaman Nabi. Safwan kenal itu Aisyah. Kenapa? Dulu masih kecil temenan, bestie, temenan, ya. Jadi tahu itu Aisyah. Safwan mendekat, Aisyah sadar, terbangun dari tidur karena ada gerakan kaki, langsung Aisyah menutupi wajahnya. Apa yang diucapkan oleh Safwan? Astagfirullah. Astagfirullah. Aisyah, istri Rasul SAW. Aisyah langsung dipersilahkan naik onta. Safwan tidak ikut naik. Coba kalau bapak-bapak zaman sekarang di Jabon, Jati Kebon situ, sepanjang jalan ada tetangga istri orang jalan sendirian. Bapak-bapak lagi naik motor, dipersilakan naik apa suruh jalan terus? Safwan bin Mu'attal, Aisyahnya dipersilahkan naik onta, Safwannya menuntun tidak naik bareng onta. Artinya apa? Tidak boncengan. Sampai Madinah beritanya rame, Aisyah berzina dengan Safwan. Allahu Akbar. Tuduhan yang sangat keji. Padahal kata Aisyah, wallah, demi Allah, aku tidak mengucapkan satu kalimat pun kecuali kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, yang aku ucapkan karena ada laki-laki. Ini begitu hebatnya wanita laki-laki di zaman Nabi yang iman mereka tinggi, iman mereka sangat kuat. Mereka menghindari fitnah. Kalau iman kuat, jalan satu onta barengan tidak ada masalah.
Tapi mereka menjaga, tidak ngobrol. Sepanjang perjalanan sampai Madinah tidak ngobrol sama sekali. Aku tidak mengucapkan satu kalimat pun kecuali Sofwan mengucapkan astagfirullah, saya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sampai Madinah malah dituduh berzina. Ini pelajaran penting bagi laki-laki wanita. Jangan menggampangkan hubungan laki-laki dan wanita. Para pemangku pendidikan, yayasan, kalau rapat dengan guru-guru pisah, pakai hijab, jangan hadap-hadapan. Guru laki-laki, guru wanita bebas, nggak boleh. Ya, punya guru wanita jaga pandangan, pisah dengan hijab, jangan diremehkan. Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal, dua manusia yang imannya kuat, mereka menjaga, tidak ngobrol, tidak cekakak cekiki. Berbeda dengan fenomena yang kita lihat di sekitar kita, guru wanita, guru laki-laki bebas berbicara. Ya, ini perlu dikoreksi. Maka saudara-saudariku, peganglah hukum Islam dengan kuat, jangan remehkan hukum Islam. Apabila kita menikahi janda yang sudah punya anak, akan tetapi masih punya ayah tapi sudah cerai, apakah wajib kita menafkahi anaknya ketika kita menikahi ibunya? Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, laki-laki menikahi janda, jandanya sudah punya anak. Kalau anaknya itu anak perempuan, mahram, apalagi sudah dikumpuli, betul? Nanti akan kita bahas mahram karena sebab pernikahan. Janda bawa anak perempuan, nikah dengan laki-laki, maka anaknya akan jadi mahram kalau ibunya sudah dikumpuli. Dengan demikian, dengan menikah ada hak dan kewajiban. Di antara kewajiban laki-laki memberikan nafkah. Nafkah kepada istri, nafkah kepada anak. Kalau dari pernikahan kita lahir anak, maka disebut saudara seibu. Berarti anak statusnya, Anda tetap wajib menafkahi karena dia saudara seibu. Kalau kita meninggal, dapat waris nggak? Saudara seibu? Siapa yang bisa jawab? Saudara seibu dapat waris tidak? Dapat. Dia statusnya apa? Anak. Ya, statusnya apa? Anak. Maka tetap mendapatkan warisan. Apabila kita dalam waktu dekat berencana ibadah umroh, tapi orang tua kita meminta bantuan finansial, itu bagaimana ya Ustadz? Apakah kita wajib mendahulukan orang tua dulu Ustadz? Membantu orang tua kebaikan, umroh kebaikan. Kalau dua kebaikan tabrakan, pilihlah kebaikan yang paling besar manfaatnya. Apa kaidahnya? Wa in tazahama adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Apabila bertabakan beberapa kebaikan, dahulukan kebaikan yang paling besar manfaatnya. Kebalikannya, wa in tazahama adadul mafasid yurtakabul adna minal mafasid. Kalau bertabrakan beberapa keburukan, maka ambil keburukan yang paling ringan. Itu kalau keburukan. Tapi kalau kebaikan, ambil kebaikan yang paling banyak manfaatnya. Antara berbakti sama orang tua dengan ibadah umroh, mana kebaikan yang paling besar? Umroh atau bakti orang tua? Umroh pahalanya untuk siapa? Untuk diri sendiri. Berbakti sama orang tua pahalanya untuk diri sendiri juga, betul? Tapi mana yang paling besar manfaatnya kalau kita dihadapkan pilihan sama-sama baik?
berbakti orang tua atau umroh. Berbakti sama orang tua didahulukan, ya, karena lebih besar manfaat dan pahalanya. Saya berprofesi sebagai ojek online. Kalau saya membawa penumpang yang bukan mahram saya, apakah penghasilan saya halal atau haram? Berbicara tentang penghasilan, maka dilihat dari jenis pekerjaan. Kalau jenis pekerjaannya halal, kemudian dalam proses pekerjaan ini ada hal-hal yang melanggar aturan agama, maka hukum jenis pekerjaannya halal, gajinya juga halal. Tapi kalau jenisnya sudah haram, runtutan dari yang haram ikut haram semua. Tidak boleh menerima gaji. Itu kaidahnya. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau bersabda, Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu maka mengharamkan upahnya. Ojek halal atau haram dari sisi jenis pekerjaannya? Halal, maka gajinya juga halal sekalipun ada pelanggaran-pelanggaran. Gajinya apa? Halal, karena yang dilihat jenis pekerjaannya. Bapak-bapak kerja di pabrik spare part, halal atau haram? Halal. Pabriknya melakukan pelanggaran, pinjam uang ke bank, apalagi, ya, dan lain-lain. Tidak merubah kehalalan gaji yang kita terima, karena jenis pekerjaannya apa? Halal. Ya, ini yang harus diperhatikan kalau kita berbicara tentang penghasilan dari profesi yang kita lakukan. Apakah istri dari paman itu mahram? Kita punya paman, paman punya istri, mahram kita bukan? Nah, mahram kita bukan? Bukan. Itu bukan mahram, ya. Tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dinikahi karena bukan mahram. Dia bukan mahram. Istri paman mahram bukan? Bukan. Hah? Sementara kalau pamannya meninggal boleh kita menikahi. Mahramnya dia tidak selamanya. Tapi kalau pamannya meninggal kita boleh menikahi karena bukan mahram dia statusnya, ya. Dia bukan mahram. Ikhtilat di kantor, apa ikhtilat? Campur baur karena pekerjaan. Apakah ada rukhsah, Ustadz? Karena ruangan tidak tertutup, dapat dilihat dari luar, dikelilingi kaca. Ikhtilat terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan pertama, ikhtilat ketika masuk, akan tetapi setiap bagian ruangannya tersendiri. Masuknya sama, satu pabrik, satu pintu. Begitu masuk pabrik, bagian-bagian terpisah. Bendahara perempuan, ruangan khusus. Laki-laki manajer, ruangan khusus, nggak ada perempuannya. Maka ini bukan termasuk ikhtilat, karena sudah terpisah, disekat-sekat dengan partisi, dengan kaca dan lain-lain. Keadaan kedua, benar-benar campur baur. Pabrik tekstil, ada pemisah, pegawai laki-laki, pegawai perempuan. Tidak ada pemisah, bergandengan malah, bersebelahan. Yang sini laki-laki, pegawai laki-laki, sini pegawai perempuan. Itu baru yang disebut dengan campur baur yang sebenarnya. Maka gaji yang diterima, kalau ditanya gajinya, lihat jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaannya tekstil, halal, ya. Ikhtilatnya, ininya yang dosa. Apakah ada rukhsah? Tidak ada rukhsah untuk ikhtilat, campur baur, saling sentuh kulit, ya, tidak ada keringanan. Apabila kita mencari rizki dari sisi Allah, Allah akan mudahkan jalannya.
Karena itu para pemangku pendidikan mulai kecil anak-anak itu dipisah kelas laki-laki, kelas perempuan. Jangan dijadikan satu kelas. Ya walaupun depan belakang, perempuan di belakang, laki-laki di depan, tidak, biasakan. Karena ikhtilat termasuk perkara yang diharamkan dalam agama Islam. Bagaimana cara agar istri jika diberi masukan atau ilmu agar tidak menanggapinya dengan bergurau, bercanda, kondisi serius. Bagaimana caranya agar istri kalau diberi masukan itu jangan bergurau atau bercanda karena kondisinya serius? Oh, minta masukan berarti ya. Berarti istrinya periang, suaminya tegang. Cocok nggak? Cocok, karena kalau tegang dua-duanya jadi api. Harus begitu dalam rumah tangga, saling mengisi. Suami tegang, istrinya humoris, periang. Itu bahagia nanti suaminya. Tapi lihat-lihat kondisi. Kalau suami sedang ngomong serius, maka istri jangan senyum-senyum terus. Jangan ketawa ketiwi karena sedang serius ya. Biasakan semua tempat, waktu ada makobnya. Para ulama mengatakan likulli maqamin maqal. Setiap kondisi ada ucapan yang harus diperhatikan. Tidak semuanya dibawa bercanda, tidak semuanya dibawa serius. Ada tempat-tempatnya, keadaan-keadaannya. Maka para istri hargailah suami ketika mengajak diskusi, ngajak bicara, dengarkan omongannya, simak baik-baik, kemudian kita berikan masukan dan lain-lain. Suami juga begitu. Kalau diajak bicara istri, dengerin. Ya, walaupun kita sambil ngantuk-ngantuk capek, dengarkan, karena istri itu akan bahagia kalau kita mendengarkan ceritanya. Dengarkan saja ya, karena para suami itu cepat lupa ya. Tempat paling baik menyimpan rahasia itu pada suami, karena istri kalau nyimpan rahasia ke suami tidak akan bocor. Kenapa? Suami itu tipenya cepat lupa. Tipenya suami itu tidak peduli, jadi sering hilang dari ingatan. Jadi rahasianya aman ya. Para ibu, itu tempat rahasia paling baik suami. Bolehkah menikahi anak perempuan dari saudara kandung bapak kita laki-laki? Menikahi anak perempuan dari saudara kandung bapak, berarti sepupu dong. Hah? Bolehkah menikahi anak perempuan dari saudara kandung bapak? Saudara kandung bapak apa? Paman, sepupu, boleh. Tadi dalilnya apa? Hadis Bukhari Muslim, kisah Zainab bintu Rasulillah yang menikah dengan siapa namanya? Abul As bin Rabi'. Abul As bin Rabi'. Ini dalil bolehnya menikahi sepupu. Apakah ketika kita menikahi, ini sudah, apakah ketika kita menikahi janda yang punya anak, kita juga bisa mendapatkan pahala jihad di jalan Allah dan dihitung sedekah ketika menafkahi anaknya? Nah, Ustaz, bagaimana caranya mengundang ustaz-ustaz sunnah termasuk antum Ustaz untuk mengisi di acara pernikahan sedang tamunya belum pada mengenal sunnah? Yang pertama, menikahi janda punya anak, apakah dihitung sebagai jihad di jalan Allah? Tergantung niat, karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Rasulullah SAW mengatakan, la'an amshi, sungguh aku berjalan, ma'a rajulin fi hajatin ilaih, aku memenuhi kebutuhan saudaraku, ahabbu ilayya an a'takifa fi masjidin nabawi syahra.
aku berjalan memenuhi kebutuhan hajat saudaraku, dalam sebagian riwayat, atau aku mendatangi rumah-rumah janda untuk membantunya, itu lebih aku sukai daripada itikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Itikaf di Masjid Nabawi 1 kali sholat saja kita dapat pahala berapa? 1000 pahala. Kalau bisa itikaf 10 hari full, sehari sholat 5, sudah dapat 5.000 kali 10, 50.000 pahala. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kita memenuhi kebutuhan saudara kita. Aku berjalan dalam rangka memenuhi hajat saudaraku atau membantu para janda, lebih aku cintai daripada itikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Nah, kalau Anda niatnya dengan menikahi janda, membantu, menolong, ya, nikahi. Jadi bukan poligami itu sekedar cari yang cantik, nikahi yang nenek-nenek ditinggal suami. Mau? Nah, Rasulullah itu niat menikahi janda untuk menolong. Siapa istri Nabi Muhammad yang dinikahi dalam keadaan gadis? Cuma Aisyah. Khadijah janda, lain-lainnya janda, cuma Aisyah yang gadis. Bapak-bapak kalau mau poligami, yang pertama syaratnya gadis. Harusnya janda dulu, ya, jangan cari yang gadis. Jadi niatnya apa? Untuk cara mengundang biasa hubungi nomor HP, saya tidak punya manajer dan lain-lain, ya. Insya Allah mudah, semoga Allah mudahkan. Apabila kita bertanya kepada ustadz sesuatu hukum yang tidak kita ketahui, misalnya wali hakim dalam pernikahan padahal ayah ada, terus ustadz tersebut menjawab boleh, apakah ustadz tersebut menanggung dosa dari pernikahan tersebut, misalnya setelah tahu hukumnya tidak sah. Jadi ada ustadz ditanya, ustadz boleh nggak kita nikah dengan wali hakim? Seharusnya ustadz ini bertanya kembali, memang walinya kemana? Karena wali hakim itu tidak dipilih kecuali tidak ada wali yang asli. Karena Nabi SAW beliau bersabda, al-waliyu as-sultanu waliyun liman la waliyalahu. As-sultan wali hakim, la as-sultanu waliyun liman la waliyalahu. Sultan wali hakim itu akan bisa menjadi wali bagi yang tidak punya wali. Jadi jangan memilih wali hakim kalau masih punya wali. Maka ustadznya harusnya bertanya dulu, wali aslinya kemana? Kalau si penanya berbohong, maka ustadznya tidak bersalah. Yang salah siapa? Pasangan yang akan menikah. Kemarin saya pulang dari BPN. Kemarin malam hari Jumat malam Sabtu, BPN sana Cikarang, ngisi di masjid sampai Isya jam 8. Pulangnya diceritakan BPN itu Masjid At-Taqwa, tempat orang menikah, para mu'alaf yang baru masuk Islam ingin menikah. Ya, karena di negeri kita undang-undang menikah harus satu agama. Kalau beda agama ditolak. Maka bos-bos Jepang, Korea itu kalau mau menikahi gadis Indonesia, dia masuk Islam dulu. Nikahnya di mana? Di At-Taqwa. Satu hari kejadian, datang pasangan, laki-lakinya Jepang, wanitanya Jawa Tengah. Jadi apa kalau digabung? Mas kawinnya 100 juta. Ini kisah nyata. 100 juta. Tapi si pasangan ini berbohong. Yang diajak hanya ibu kandungnya. Bapak kandungnya dibilang mana? Bapak kandung tidak ada, dari kecil kita sudah ditinggal. Itu di depan KUA, bukan di depan ustadz. KUA resmi. Ya. Karena KUA menerima kabar bapak kandung tidak ada, maka diuruslah proses administrasi. Yang menikahkan siapa kalau tidak ada wali? Wali hakim, KUA. Terjadilah pernikahan di masjid tersebut jam 9 pagi.
bapaknya mendengar anaknya nikah, dia datang. Ternyata berita itu sampai bahwa anaknya itu akan menikah. Dia taunya menikahnya di Masjid Pemda Delta Mas. Nungguin sampai zuhur kok nggak ada orang bikin akad nikah rame-rame, sampai ditegur sama pegawai masjid, "Bapak nungguin siapa?" "Saya nungguin anak saya yang mau nikah." "Memang nikahnya di mana?" "Ini di At-Taqwa." "Oh ya salah Pak, itu mah di BPN sana." Akhirnya bapaknya diantar ke BPN. Tanyalah bapak ini, "Betulkah tadi pagi ada pernikahan?" "Iya ada." "Saya bapak kandungnya." Bapak kandungnya. "Antarkan saya ke KUA yang tadi datang ke sini." Diantarkan, dia lapor, ketemu sama Pak Wali penghulu. "Saya bapak kandung yang bapak tadi pagi menikahkan." "Loh, ini laporannya bapak sudah pergi meninggalkan anak dari kecil." "Tidak, bohong. Itu karena istri saya tergiur 100 juta. Ya, lihat, siapa yang salah? KUA? Tidak, yang salah siapa? Pasangan, karena dia berbohong, bersekongkol dengan ibunya. Udah, bapakmu nggak usah dikabari. Ya, ini harus diperhatikan. Jadi ustadz itu dia tidak bersalah kalau memang si pasangan itu yang berbohong. Solusinya gimana? Karena walinya ada, harus diulang nikahnya tanpa merubah administrasi. Diulang lagi, dinikahi oleh walinya ya dengan mas kawin yang tadi pagi ada, kemudian dengan saksi, selesai. Jadi harus diulang karena Rasulullah mengatakan la nikaha illa biwali, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Apa hukum suuzon dengan istri? Nah, gimana Pak? Suuzon dengan istri, berprasangka buruk. Harus positif cara berpikirnya, positif thinking. Bagaimanapun dia juga istri, berikan kepercayaan kepada istri. Bapak-bapak kalau gajian, uang dikasih semuanya enggak? Kasih semuanya sama slip gajinya. Nanti kalau mau beli bensin minta ke istri. Allah Ustaz, ya. Berikan kepercayaan kepada istri, jangan berburuk sangka, karena berburuk sangka termasuk akdzabul hadis. Apa kata Nabi? Iyyakum wazanna fa inna dhann akdzabul hadis. Hati-hatilah kalian dari prasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sejelek-jeleknya ucapan. Buka lagi coba tadi. Ada lagi pertanyaan melalui tulisan? Ada? Saya adalah istri dari seorang suami yang memiliki anak laki-laki dari pernikahan sebelumnya. Sedang saya sendiri juga memiliki anak perempuan dari pernikahan sebelumnya. Paham? Janda, duda menikah, masing-masing sudah bawa anak. Karena alasan anak-anak yang sudah balik dan bukan mahram, maka saya memutuskan untuk ngontrak. Anak bawaan suami, anak bawaan istri. Mahram bukan? Mahram bukan? Mahram bukan? Anak dengan anaknya bukan mahram. Betul? Sesama anak bawaan bukan mahram, mereka boleh nikah. Tapi orang tua dengan anak bawaan itu mahram. Suami lebih menghabiskan waktunya di rumah dengan anak-anaknya. Kekontrakan hanya beberapa menit atau ketika sudah hendak tidur. Pulang dan berangkat kerja pun tidak dari kontrakan, melainkan dari rumahnya. Padahal lokasi kontrakan dilewati, tapi hanya numpang lewat seperti orang lain. Mohon nasihatnya Ustaz. Saudariku yang dimuliakan Allah, pernikahan itu tidak lepas dari masalah. Orang yang ingin menikah tanpa masalah, dia bagaikan mimpi di siang bolong. Ya, tidak bisa. Pernikahan itu pasti ada masalah. Carilah jalan-jalan tengah agar sama-sama
enak. Ketika kita memilih menerima seorang duda yang bawa anak, tentu punya pertimbangan. Betul? Apa alasan kita menerima duda ini yang sudah punya anak? Kan kita sudah berpikir akibatnya nanti anak sudah dewasa harus bagaimana pergaulannya, pisah rumah atau tidak, kan harus dipikirkan. Duda menikahi janda yang punya anak juga harus punya pertimbangan. Tidak asal menikah. Inilah pentingnya al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Kalau sudah terjadi bagaimana? Maka saling mengisi, saling menasehati. Istri menasehati suami, suami menasehati istri. Saling bekerja sama, ta'awun. Saling bekerja sama, karena menikah tujuannya menggabungkan, bukan memisahkan. Nikah secara bahasa ad-dhammu wal jam'u. Nikah itu secara bahasa artinya dom. Dom itu apa? Dot dan mim, menggabungkan, wal jama' dan juga menggabungkan. Maka digabungkanlah prinsip-prinsip, ego-ego harus kita turunkan ya, agar bisa berjalan bersama. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang menyandang status janda lalu dia berzina, setelah beberapa waktu wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain, insya Allah soleh, dan dalam pernikahan tersebut wanita itu baru merasakan ketakutan akan dosa-dosanya di masa lalu. Dari bertaubat berjanji tidak mengulangi perzinahan lagi, dan karena satu alasan suami sudah mengetahui aib istri tersebut dan tetap memaafkan, menerima dan mengajak taubat. Apakah pernikahan wanita dengan laki-laki yang sudah sah ini dibolehkan, dan apakah Allah menerima taubat wanita tersebut? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa besar itu harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Taubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Maka dari pertanyaan-pertanyaan tadi, ya kalimat-kalimat dosa besar ini tidak pantas kita ucapkan, karena asalnya dosa besar itu ditutupi, ya tidak diceritakan kecuali untuk mencari solusi jalan keluar. Maka kaum muslimin ini menunjukkan sudah darurat, negeri darurat perzinahan, tidak hanya perjudian. Ya, ini harus kita waspadai. Perzinahan itu berawalnya dari hal yang kecil-kecil. Dari yang kecil-kecil. Makanya Rasul mengingatkan wa iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Waspadalah kalian dari meremehkan dosa. Berawal dari chattingan, menyapa, ya, lanjut lebih serius. Wanita itu kalau sudah nyaman dengan laki-laki akan dikejar terus laki-lakinya. Saya merasa nyaman ngobrol dengan kamu, tapi kalau sama suami bawaannya mau berantem terus ya. Ini fitnah. Maka jangan remehkan yang namanya dosa besar. Dia bisa dari kecil menjadi besar ya. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan semacam ini membuat kita miris bahwa ternyata dosa besar ini sudah banyak yang melakukannya. Padahal ini dosa besar yang harus kita jauhi. Karena itu yang melakukan dosa besar taubat kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha menerima taubat. Bahkan Allah lebih bahagia dengan taubatnya seorang mukmin daripada laki-laki yang kehilangan barang-barangnya ketika dia melakukan safar, tertidur di bawah pohon. Ketika dia bangun barangnya hilang semua, cari ke sana kemari tidak dapat, dia kecapean tidur lagi, begitu bangun barangnya ada di depannya. Saking gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan saya Tuhanmu. Ya, dia salah ngomong min syiddatil farah, karena saking gembiranya. Allah lebih gembira
dengan taubatnya seorang mukmin. Maka saudaraku, bertaubatlah dari dosa besar dengan taubat yang nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tolong berikan nasihat kepada suami yang selalu enggan minta maaf kepada istrinya. Ketika sedang ada sedikit masalah, pasti selalu istrinya yang mencoba mencairkan suasana, mencoba membujuk dan meminta maaf kepada suami, sekalipun bukan sepenuhnya kesalahan datang dari istri. Tuh bapak-bapak, jangan ego gengsi minta maaf sama istri. Kadang-kadang bapak-bapak juga sih yang malu-malu minta maaf tapi mau sama istri, ya. Kalau jadi laki-laki itu putih-putih, hitam-hitam, jangan abu-abu. Jelas, minta maaf, gentle, berani sama istri. Neng, minta maaf ya. Nah, gitu. Kita bilang untuk menunjukkan egonya, kamu pulang sana ke rumah orang tuamu. Dalam hati mikir, nanti kalau saya pulang siapa yang bikinin kopi, siapa yang nyiapin sarapan. Akhirnya susah sendiri. Maka bukan sebuah aib laki-laki suami minta maaf kepada istri. Minta maaf karena kita semuanya bersalah. Ucapkan terima kasih sama istri, ucapkan minta maaf, ya, agar hubungan rumah tangga kita itu baik. Nabi Muhammad pernah berkata kepada istrinya Aisyah, wahai Aisyah, saya tahu kapan kamu sedang marah, kapan kamu sedang cinta sama saya. Jadi Rasul itu pernah bilang kepada istrinya, saya tahu kapan kamu sedang marah dan kapan kamu sedang benci sama saya. Dari mana kamu tahu wahai Rasul? Kalau kamu sedang marah, kamu akan mengucapkan wallah wa rabbi Ibrahim, demi Allah dan Robnya Ibrahim. Nama suaminya nggak disebut. Oh, berarti lagi marah. Tapi kalau kamu sedang cinta, senang sama saya, wallah wa rabbi Muhammad, demi Allah dan Robnya Nabi Muhammad. Pelajaran apa dialog suami istri antara Nabi Muhammad dengan Aisyah ini? Suami istri itu harus paham karakter masing-masing. Kalau lagi ada keributan, jangan lama-lama. Cepat damai, cepat minta maaf. Ya, istri yang solehah ketika bersalah atau membuat suaminya marah, dia akan mengatakan, aku tidak bisa memejamkan mata sebelum engkau ridho kepadaku. Nah, istri solehah. Bukan malah suami ditinggal tidur. Mana sana? Di sofa, aku di kamar. Nah. Ketika suami bersalah, minta maaf sama istri. Gak ada masalah. Bukan aib, bukan merendahkan diri di hadapan wanita. Tidak. Justru ini menunjukkan sifat pemberani, sifat laki-laki. Minta maaf kepada pasangan. Karena kita manusia yang banyak salah. Rasulullah mengatakan, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang laki-laki, suami membenci istri karena satu perangai. Kalau dia tidak suka satu perangai istrinya, dia akan suka perangai yang lain. Jadi kalau lagi berantem, ingat kebaikannya, jangan ingat keburukannya. Jadi lama kalau yang kita ingat keburukannya, lama damai. Ingat kebaikannya. Istri saya bersalah, menyakiti hati suami misalnya, bicaranya menyakiti, pedas, suami tersinggung, marah. Jangan diingat pedasnya ucapan istri, ingat kebaikannya istri. Dia sama anak sregep rajin ya, bahasa mana ini? Nah, bahasa Klaten, sregep ya,
telaten mengurusi anak, pekerjaan rumah. Ingat itu. Walaupun kadang-kadang ucapannya menyakiti hati kita, ingat kebaikannya. Oh ya, kita ada anak. Ingat kebaikan istri yang lain, rajin ngaji, solehah, menutup aurat, menjaga kehormatan. Ini lebih baik. Sehingga kita tidak akan berantem lama-lama karena kebaikannya lebih banyak daripada kekurangannya. Begitupun istri melihat kekurangan suami, ya suami saya kalau di rumah bawaannya maunya tidur, ya, tidak perhatian sama anak, yang dipegang HP. Istri capek nyuci piring, dia megang HP. Istri ngurusin anak, mandiin anak, dia cuek. Itu kekurangan suami, betul kekurangan. Tapi lihat kelebihannya. Oh, suami saya soleh, rajin ngaji, sholat berjamaah, tidak pernah ketinggalan 5 waktu di masjid. Dia rajin cari nafkah, tanggung jawab. Syukuri kelebihan-kelebihan suami. Saling melengkapi. Karena kita menikah untuk bersatu, bukan untuk berpisah. Dan setiap rumah tangga pasti ada masalah masing-masing. Tinggal kita bagaimana mengatasi masalah tersebut. Jika ada duda dengan janda menikah, masing-masing bawa anak, apakah antara anak si suami, misal laki-laki dengan anak si janda, misal perempuan, apakah itu jadi mahram? Tidak. Sesama anak-anak mereka boleh nikah, ya. Anak perempuan saya sudah 12 tahun. Untuk saya suruh perintah untuk sholat masih susah. Perempuan 12 tahun. Apakah batasan saya sebagai orang tua dalam memukul anak perempuan? Patokan balik adalah dengan mendapatkan haid. Umumnya wanita, anak perempuan dapat haid usia berapa? 14? 9 tahun bisa? Bisa. 10 tahun, 11 ya. Apalagi anak ibu-ibu makannya kan sekarang seblak, sosis. Itu merangsang hormon. Jadi cepat haid. Nugget yang frozen yang jualan frozen ya. Tanggung jawab anak kita jadi cepat haid. Nah, ketika anak sudah haid, berarti anak perempuan kita sudah wajib sholat. Kalau anak sudah wajib sholat, jangan biarkan dia meninggalkan sholat. Rasulullah mengatakan, muru auladakum bis sholat wahum abna'u sab'in wadribuhum wahum abna'u ashrin. Perintahkan anak-anak kalian salat saat usia mereka 7 tahun. Dan pukullah ketika mereka tidak mau salat ketika usianya sudah mencapai 10 tahun. Kalau 12 tahun ini sudah kelewatan. Boleh dipukul usia 10 tahun, mau anak laki, anak perempuan, mau balik atau belum balik. Pukul kalau tidak mau salat. Tapi ingat, batasan pukulannya 1, tujuannya mendidik, bukan meluapkan emosi. 2, mukulnya bukan pada anggota badan yang mungkin cacat. Ya, kalau anggota badan yang sangat rentan itu apa? Sensitif untuk cacat, nggak boleh. Anak tidak sholat ditusuk matanya pakai tusukan sate, boleh? Nggak boleh, karena mata ini sensitif. Walaupun tusukan sate tidak seberapa tajam, tapi berbahaya, nggak boleh. Memukul pada bagian wajah, boleh? Tidak boleh. Rasulullah mengatakan, wala tadribil wajha, jangan kamu pukul wajah. Jadi nggak boleh pada anggota-anggota badan yang bisa mungkin cacat.
Maka pukulannya tujuan mendidik, bukan meluapkan emosi. Memukulnya bukan pada anggota badan yang bisa cacat. Ketiga, pukulannya tidak keras, tidak nafsu, tidak dahsyat. Pukul untuk mendidik, menegur. Ya, anak-anak itu sebenarnya dengan ucapan tegas tanpa fisik pukul, dia sudah paham biasanya. Kita dengan ngomong tegas saja, anak langsung paham. Sholat ya, berangkat. Tidak harus memukul. Jadi yang 12 tahun ini sudah melewati 10 tahun, jangan dibiarkan anak kita itu meninggalkan sholat. Karena itu bapak-bapak, ajarkan anak kita sholat sebelum ajarkan silat. Betul? Kalau anak-anak diajarkan silat sebelum sholat, melawan, dia udah punya jurus, dia ngelawan. Biasa pendekar baru turun gunung kan, baru sabuk putih saja sudah petantang petenteng. Ya, maka jangan ajarkan anak silat sebelum diajarkan sholat. Ajarkan dulu sholat, karena ini perintah Nabi. Perintahkan anak kalian sholat saat umurnya 7 tahun. 7 tahun itu kelas 1 SD negeri. SD swasta kan boleh kurang dari 7 tahun. Ajarkan sholat, jangan dibiarkan. Jadi bapak itu tanggung jawab kalau anak tidak sholat. Nanti kita yang ditanya di hadapan Allah ketika anak kita tidak sholat. Tanyakan anak kita sudah sholat belum. Anak wanita sholatnya di rumah, tanyakan sholatnya, dicek terus. Capek, cerewet lebih baik daripada si anak tumbuh dewasa tapi dia meninggalkan sholat. Tanggung jawab besar. Jadi bapak ibu, anak itu adalah amanah yang akan kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang punya anak 1 amanah, anak 2 amanah, anak banyak juga amanah. Yang tidak punya anak juga amanah. Dia diberikan amanah oleh Allah untuk berjalan menuju jalan yang diridai Allah. Maka masing-masing kita akan berhadapan dengan Allah. Karena itu dengan nikmat iman ini, nikmat ilmu ini, kita bersyukur. Penduduk surga ketika mereka sudah di dalam surga, ucapan apa yang pertama mereka ucapkan? Penduduk surga ketika sudah masuk surga, ucapan apa yang mereka katakan? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna laula an nahtadiya, apa ayatnya? Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan hidayah kepada kita. Jadi saudaraku, ketika kita ditunjukkan hidayah sunnah, hidayah Islam, hidayah senang ilmu, bersyukur. Karena ini ucapan penduduk surga yang pertama mereka ucapkan. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya, dan kita tidak mungkin bisa dapat hidayah laula an hadanallah, andaikan Allah tidak memberikan hidayah. Maka jaga hidayah ini, jaga. Kita kenal sunnah dulu, belajar ngaji, semangat. Tapi kenapa sekarang kita meninggalkan majelis ilmu? Ini hidayah mahal, tidak bisa dibayar dengan uang. Surga tidak bisa dibeli dengan uang. Bersyukurlah dengan nikmat ini. Jaga nikmat ini, jaga istri, jaga anak, jaga keluarga. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Maka hidayah yang mahal ini kaum muslimin, kita kenal sunnah, kita kenal Islam, syukuri 2 nikmat yang tidak ternilai, nikmat Islam dan nikmat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.